Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Sesuai dengan dugaan kita di video sebelumnya, Cross Guild adalah kelompok yang diciptakan oleh dua pihak. Dan opsi yang kita punya di video sebelumnya, kalau bukan Crocodile dan Buggy, mungkin Crocodile dan Mihawk. Dan yap, ternyata opsi kedua yang benar yaitu Crocodile dan juga Mihawk. Dimana ditegaskan pada chapter 1058 bahwasannya Cross Guild adalah sesuatu organisasi yang harusnya didirikan oleh Croco dan juga Mihawk. Yang dengan begitu jelas ini sesuai dengan apa yang kita katakan di video sebelumnya, yaitu kelompok ini didirikan oleh dua pihak. Dan selain soal pendiri, statement pada suatu cover lainnya yang kita bahas atau kita analisis ya itu juga jackpot. Ya, bahwasannya Crocodile yang memimpin Kudanil ini, dimana joke terkenal untuk hewan ini itu adalah stupid hippo atau kata lainnya adalah Kudanil bodoh. Singkatnya di cover ini ya menggambarkan Crocodile yang memimpin atau memiliki kacung orang bodoh atau idiot. Dan ditegaskan oleh Luffy pada chapter sebelumnya pula bahwasannya Buggy itu bodoh atau idiot. Jadi dengan kata lainnya Crocodile yang memimpin Kudanil bodoh ini dan Buggy itu bodoh. Singkatnya Crocodile memimpin Buggy. Dan ya pada chapter 1058 itu terjelaskan dengan begitu. Ternyata Buggy menjadi kacungnya Crocodile karena punya hutang dan yang lain sebagainya. Dan pada video kita kali ini kita akan membicarakan kembali soal Cross Guild itu ya, yang mana bisa dibilang ini mungkin adalah lanjutan daripada video kita sebelumnya, yaitu tujuan rahasia daripada Cross Guild. Nah dikutip daripada video sebelumnya, melihat persamaan yang terjadi daripada Cross Guild dan juga Barkworks ini ya, yang mana dilihat daripada aktivitas pertama mereka yang memiliki embel-embel memburu. Dimana lebih strukturnya adalah Barkworks di aktivitas pertamanya ditunjukkan sebagai organisasi yang memburu bajak laut, yang mana kita tahu ya seorang Zoro mengaku pernah ditawari kerja di sana. Namun seperti yang kita ketahui, tujuan sebenarnya aktivitas daripada Barkworks ini adalah mengincar senjata kuno Pluton, yang mana rencana ini sudah disepakati oleh Crocodile dan juga Robin. Dimana bisa dikatakan bahwasannya sistem organisasi yang terdapat pada suatu organisasi bernama Barkworks ini memiliki ciri-ciri. Pertama, aktivitas pertama mereka benar-benar berbanding terbalik dengan tujuan utamanya atau tujuan sebenarnya, dan juga memiliki suatu kesepakatan antara dua pihak. Nah, sekarang coba kita perhatikan Cross Guild. Cross Guild sejauh mana kita diperkenalkan, Cross Guild sepertinya juga memakai sistem yang sama seperti organisasi Barkworks. Ya wajar lah ya karena otaknya masih sama, itu Crocodile. Dimana ya Crocodile membangun Cross Guild dengan kesepakatan bersama Mihawk, dimana aktivitas pertama mereka juga memburu, tetapi memburu Marine. Namun apakah itu tujuan sebenarnya? Tentu tidak kalau kita berkaca daripada Barkworks ini. Iya jelas seharusnya nih kelompok punya tujuan tersembunyi yang jelas berbanding terbalik daripada aktivitas pertama mereka. Singkatnya, memburu Marine bukanlah tujuan utama mereka. Lantas yang jadi pertanyaannya, apa tujuan sebenarnya daripada Cross Guild ini? Nah, jika disuruh menebak apa tujuannya, pertama-tama terlebih dahulu kita berkaca dari Barkworks lagi ya, terutama soal partner yang menjadi kesepakatan dengan Crocodile. Ya, jika kita ingin mengetahui tujuan suatu organisasi dan organisasi itu tengah melakukan suatu kesepakatan, maka dengan pastinya kita harus melihat partner yang diajak oleh orang itu. Dan contohnya kita bisa melihat yang terjadi di organisasi Barkworks. Ya, Crocodile yang menjalin kesepakatan dengan Robin itu adalah contoh mutlaknya. Robin bisa membaca poneglyph yang mana tentu menuntun Crocodile untuk menuju atau mendapatkan senjata kuno Pluton. Jadi oleh karena itu pada chapter 1058 sangat jelas Crocodile lah yang menawarkan kepada Mihawk, yang mana cukup bisa dipastikan atau dikatakan bahwasannya konsepnya sama dengan yang terjadi kepada Crocodile dan juga Robin.
Dan dengan begitu pula, apakah tujuan sebenarnya daripada krokodil hanya bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh Mihawk? Sama seperti tujuan Barkbox yang tujuan sebenarnya bisa terjadi tergantung dengan Robin. Dan jika seperti itu, yaitu memakai konsep yang sama, menurut kalian apa tujuan daripada Cross Ghoul ini sebenarnya? Apakah tujuannya berkaitan dengan Marine karena Mihawk terkenal dengan julukan Marine Hunter? Ataukah tujuan mereka berbeda dengan hal itu, tetapi Angkatan Laut ketika mengetahui tujuan daripada Cross Ghoul ini, Angkatan Laut adalah orang pertama atau pihak pertama yang akan mengganggu Cross Ghoul tersebut? Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi jika kita berkaca daripada apa yang dikatakan oleh krokodil pada chapter 1058, sepertinya kita bisa menduganya. Ya, di mana krokodil mengatakan situasi Shichibukai yang telah hilang ini ya, itu bisa memberikan suatu benefit atau keuntungan jika mereka berdua, yaitu krokodil dan Mihawk, melakukan suatu kerjasama. Dan ini mungkin akan menegaskan keuntungan atau tujuan daripada Cross Ghoul kurang lebih adalah memanfaatkan situasi kacaunya lautan One Piece. Dan jika kita ingin menebak rencana mereka, mungkin krokodil ini ya mengincar sistem dunia One Piece itu sendiri. Kenapa? Pertama, perlu diketahui ya, ada 3 sistem terbesar di lautan One Piece yang menjadi pondasi terbesar di lautan itu. Dan ini sudah dikonfirmasi dalam suatu narator box bahwasannya itu hanya ada 3 dan tidak lebih daripada itu, yaitu Angkatan Laut, kemudian Shichibukai, dan juga Yonko. Dan karena satu sistemnya yaitu Shichibukai telah hilang, dan di momen yang sama ketika itu hilang, krokodil bertindak. Dan di langkah pertama daripada Cross Ghoul ini adalah mengincar Marine, di mana aktivitas pertamanya itu benar-benar sinkron dengan julukannya si Mihawk. Bisa dibilang tujuannya adalah menghilangkan satu sistem lagi, yaitu Marine. Tetapi itu bukan tujuan sebenarnya Cross Ghoul, karena begini analoginya. Jika berkaca daripada Barkbox ya, krokodil ini memanfaatkan Robin untuk membaca poneglyph demi mendapatkan senjata kuno Pluton. Nah, di Cross Ghoul ini ya, krokodil memanfaatkan Mihawk untuk menghancurkan sistem Marine demi mendapatkan sesuatu. Iya, sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi yang jelas sesuatu ini bisa didapatkan dengan syarat sistem dunia yaitu Marine bisa dihancurkan melalui kerjasama dengan Mihawk. Dan kenapa Kroko benar-benar ingin menghancurkan Marine? Ya, mungkin ada tujuan di baliknya. Dan mungkin ini juga akan menjawab apa yang pernah dikatakan oleh Kroko, di mana Kroko pernah berkata bahwasanya dia benar-benar tidak senang melihat Angkatan Laut bersenang-senang. Iya, krokodil mengatakan itu waktu di Marineford dahulu. Dan jika ditanya sesuatu seperti apa tujuan krokodil ini, Mimin tidak tahu ya. Tetapi Mimin benar-benar sangat tahu apa mimpi daripada krokodil. Iya, dijelaskan di cover story-nya, di mana pada saat itu ya Miss Golden Week melakukan suatu teknik bernama Rainbow Dream, di mana orang-orang yang melihat atau terkena teknik itu seketika penampilannya berubah menjadi apa yang mereka inginkan atau mimpikan. Dan kita bisa melihat krokodil berpenampilan raja bajak laut. Nah, ini menarik. Apakah tujuan krokodil ingin menghancurkan 3 sistem terbesar di One Piece ini karena dia ingin menjadi raja bajak laut? Ataukah menjadi raja dunia? Ataukah dia ingin menguasai sesuatu termasuk senjata Pluton? Ya, bagaimana menurut kalian?